Om Swastiastu, Om Namah Shivaya, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Kembali pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi seputar porselin porselin yang berasal dari era dinasti Cina kuno yang sampai ke Nusantara melalui jalur-jalur perdagangan. Yang saya perlihatkan ini sangat istimewa karena ada simbol uang kepeng yang ada di tengah bunga, dan nampaknya vas ini memang porselin yang berbentuk vas ini memang keluaran kerajaan bagi anggota kerajaan, karena ada simbol naga yang kuku atau bercakar 4 jumlah cakarnya. Kalau yang 5 itu biasanya untuk kaisar, kemudian 4 dan 3. Yang 3 itu biasanya untuk pangeran Dan yang jumlah cakar 2 itu dapat dimiliki oleh umum kemungkinan Kalau yang cakar jumlahnya lebih dari itu, misal 3, itu memang dikhususkan hanya boleh dimiliki oleh pangeran. Lalu yang bercakar 4 ini biasanya hanya boleh dimiliki pembesar kerajaan ataupun raja bawahan dari kaisar. Nah, ini bentuknya sangat indah dari dinasti Ming. Nah, ini dapat dilihat ini adalah simbol uang kepeng tengah-tengah ini. Ini adalah bunga. Warnanya biru putih. Ciri khas vas kerajaan Kemudian bagian dalamnya mungkin bisa terlihat, itu bisa diketahui memang kuno Ini simbol naganya dengan cakarnya 4 jumlahnya. Dia ada 3 naga yang mengitari vas ini. Dapat dilihat emblem-emblem itu adalah simbol kerajaan dari dinasti Ming. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin menyimpan di rumahnya keramik porselin yang berasal dari era-era kuno, atau yang sebelumnya tidak mengerti, semoga dengan melihat video ini mulai melakukan inventaris terhadap mangkuk-mangkuk atau mungkin vas Gucci yang Anda miliki untuk disimpan dengan baik. Memang untuk mengetahui secara real asal dari porselin baik berupa mangkuk dan vas ataupun Gucci, itu memang hanya dengan satu cara, yaitu dengan melakukan bor. Pengeboran bisa dilakukan di sini di sini atau di sini. Diambil sampelnya,
lalu dikirim ke lab untuk diuji dengan secara ilmiah. Nanti akan ditemukan usianya berdasarkan kapan terakhir kali dilakukan pembakaran untuk pemanasan terhadap materialnya. Nah, di belakang saya ini ada beberapa guci-guci, baik yang berasal dari era-era kuno hingga era Republik di Cina, dan memang karena ada nilai ekonomisnya yang tinggi, banyak juga terjadi pemalsuan yang bahkan dapat sangat amat persis ya dengan aslinya. Jadi kalau tidak jeli maka kita bisa bisa terkecoh dengan barang baru, tapi kita malah yakini itu berasal dari era kuno. Ada beberapa cara untuk menilai apakah sebuah porselin itu memang lawas ataukah baru, yaitu pertama adalah dari tampilannya, kemudian lihat dari bagian dalamnya, lalu kemudian juga pada bagian bawah juga bisa dicek ya, material tanahnya. Terkadang juga itu tidak bisa menjamin kepastian karena pengamatan bisa saja salah, bahkan seorang ahli pun juga bisa salah memprediksi barang kuno atau barang baru. Jadi memang cara yang paling pasti selain dengan cara pengamatan adalah dengan melakukan uji materialnya secara ilmiah. Saya akan memperlihatkan beberapa benda yang porselin yang berasal dari dinasti terakhir ya, dinasti Qing. Nah, ini yang mangkuk ini adalah berasal dari dinasti Qing atau Qing. Ya, ada gambar, entah bisa terlihat Pak. Ya, ada karakter tulisannya. Ini dari dinasti Qing. Ini juga ada bentuknya seperti guci ya, tapi mini ya. Ya, bentuk glasirnya pecah-pecah ya. Bisa ciri khas dari porselin kuno. Baik, demikian dari saya. Di lain waktu kita akan lanjut kembali. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.